Baik, selamat selamat pagi, pagi, selamat selamat berjumpa berjumpa lagi lagi dalam dalam isu-isu isu-isu pembangunan pembangunan kontemporer. kontemporer. Kali ini Kali ini kita kita membahas membahas isu di isu di bidang bidang pendidikan. pendidikan. Mohon Mohon supaya supaya dicamkan dicamkan dan dan isu-isu isu-isu ini ini sangat sangat relevan relevan atau atau urgent urgent untuk untuk diangkat diangkat menjadi menjadi tema-tema tema-tema penelitian penelitian untuk untuk skripsi skripsi nanti. nanti. Kita Kita lihat lihat ada berita di di koran koran tentang tentang catur catur guru guru dan dan pendidikan di pendidikan di masa masa pandemi. pandemi. Berita Kita ini ini sebenarnya sebenarnya mau mau mengulas mengulas tentang tentang pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran pembelajaran berbasis berbasis virtual. virtual. Lalu di Lalu di situ situ ada ada pembagian peran peran orang orang tua tua dan dan guru guru dalam dalam pendidikan. pendidikan. Dalam Dalam konteks konteks pembangunan pembangunan sosial, sosial, kita kita tidak tidak berdebat berdebat atau atau berdiskusi berdiskusi tentang tentang proses proses pendidikan pendidikan itu itu sendiri. sendiri. Langkah-langkah Langkah-langkah bagaimana bagaimana pendidikan pendidikan itu itu dilaksanakan. dilaksanakan. Karena Karena itu itu ranahnya ranahnya orang orang pendidikan. pendidikan. Tetapi Tetapi kita kita mau mau lihat lihat interaksi di dalam kegiatan pendidikan itu antara orang tua, guru, dan siswa untuk mencapai tujuan yaitu mencerdaskan anak bangsa. Dari tulisan-tulisan yang di-upload ke dalam tema-tema perkuliahan kita, itu sekedar ilustrasi agar kita memiliki gambaran yang cukup untuk melihat atau menentukan angle atau titik bidik kita terhadap suatu permasalahan di bidang pendidikan. Di sana misalnya keterbatasan biaya itu menjadi ruang diskusi untuk kita orang sosial. Lalu kemudian akses pada teknologi, lalu kemudian berdampak pada kewalahan orang tua dalam memenuhi tuntutan-tuntutan kemajuan teknologi di bidang pendidikan itulah memiliki dampak sosial yang kita lihat sebagai ruang kajian kita. Lalu kemudian berbicara tentang pendidikan itu, bicara tentang hal yang sistemik. Artinya, elemen yang satu dan yang lain tidak bisa saling melepaskan diri. Oleh karena itu, ada kecenderungan orang analisis pendidikan dengan menggunakan teori fungsional struktural. Menurut Talcott Parsons ataupun menurut Emil Durkheim, bahwa kesuksesan seorang anak itu bicara dalam konteks lebih luas sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh elemen-elemen yang mendukung bagaimana seorang dapat cerdas, dapat mendapatkan pengetahuan yang cukup atau keterampilan. Berdasarkan bahan bacaan yang di-upload itu, sebenarnya saudara bisa melihat dari berbagai perspektif. Titik pandang kita bisa mulai pendidikan itu di dalamnya ada guru. Dari guru ini kita bisa pecah lagi ke beberapa permasalahan, misalnya bagaimana guru tekanan guru dalam memenuhi tuntutan
pembelajaran yang berubah, meskipun itu sudah masuk ke ranah pembelajaran orang guru, tetapi paling tidak kita dapat melihat bagaimana dampak ketika seorang guru hendak memenuhi tuntutan itu, dan bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Kebutuhan di sini banyak. Kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan juga mungkin kebutuhan sosial lainnya, seperti kesehatan. Contohnya misalnya seorang guru hanya untuk memenuhi kebutuhan misalnya membeli laptop atau memasang wifi dari rumah atau membeli sebuah handphone. Lalu kemudian kebutuhan akan kesehatan keluarganya terabaikan. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Lalu dari guru sendiri, mungkin kita lihat bicara dari keseriusan guru dalam mendampingi anak di masa pandemi. Itu juga menjadi salah satu isu, tema yang dapat diangkat. Dalam hal ini guru bukan dan terlalu luas, misalnya guru SD, guru SMP, guru SMA, ataupun juga dosen. Silakan saudara-saudara bisa melihat isu ini kalau misalnya sangat dekat dengan passion atau minat Anda, itu bisa diangkat menjadi tema-tema penelitian. Lalu yang kedua, elemen orang tua. Orang tua ini juga sebenarnya kalau kita baca lagi menjadi beberapa tema atau isu-isu di dalamnya. Itu mulai pertama bicara tentang kesiapan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak di saat pandemi. Tentu kebutuhan berkaitan dengan pendidikan anak. Itu banyak. Kebutuhan mulai dari handphone, paket data, atau wifi, dan masih banyak lagi. Belum lagi kesiapan orang tua untuk mendampingi anak saat proses belajar daring berlangsung. Lalu yang kedua, bicara tentang orang tua itu bicara tentang bagaimana peran orang tua mempersiapkan sarana dan infrastruktur pendidikan daring. Juga penting misalnya meja belajar, jam belajar, penerangan untuk belajar, dan macam-macam. Ini saya pikir menjadi sebuah hal yang mungkin saja bisa diangkat menjadi tema-tema penelitian kita untuk tahun ini. Lalu elemen ketiga, adalah mahasiswa. Siswa sendiri sebagai subjek belajar itu menjadi perhatian kita. Bagaimana kesiapan mereka, keseriusan mereka dalam menghadapi model pembelajaran yang berubah dari yang luring atau yang offline ke online. Itu menjadi sebuah kajian yang menarik. Lalu kemudian bicara tentang siswa juga. Itu kita bisa melihat bagaimana daya serap mereka terhadap pelajaran selama daring.
Oke, kita lanjut. Maaf, ada telepon. Jadi para siswa juga ini perlu dicari tahu bagaimana kesiapan mereka untuk menyongsong atau apa ya, untuk menghadapi situasi yang berubah ini. Itu banyak masalah. Mulai bagaimana mereka mengatur waktu, itu masalah. Bagaimana mereka menyelesaikan tugas, bagaimana mereka sekolah tanpa bimbingan guru secara langsung, bagaimana kemandirian mereka dalam mengikuti pembelajaran daring. Itu masalah-masalah seperti yang bisa digarap menjadi isu-isu penting yang bisa diangkat menjadi sebuah tema penelitian. Lalu elemen yang berikutnya tak kalah penting adalah pemerintah. Bagaimana peran pemerintah untuk menjamin terlaksananya pembelajaran secara daring di masa COVID ini? Misalnya pemerintah kabupaten, kecamatan, terutama dinas terkait, ataupun di tingkat RT, RW, apakah ada gerakan-gerakan yang kemudian menunjang terlaksananya program sekolah daring dari rumah ini? Kalau misalnya tidak ada, tolong dicari kira-kira ada syarat apa yang seharusnya orang tua atau guru atau misalnya orang tua atau pemerintah untuk memenuhi harapan-harapan agar pendidikan anak itu bisa terlaksana dengan baik. Saya pernah ingat sebuah adat gium yang biasa digunakan oleh AUSAID, yaitu Australia Development, yang untuk Indonesia Timur. Itu dikatakan bahwa tanggung jawab seorang anak, khususnya pendidikan, merupakan tanggung jawab orang sekampung. Sekampung dalam hal ini di sana ada orang tua, ada pemerintah, ada sekolah, dan juga ada individu anak itu sendiri. Jadi ketika misalnya Anda membaca untuk menarik sebuah hal untuk dipermasalahkan, dibutuhkan dari Anda adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ideal. Itu perlu Anda miliki. Contoh misalnya pembelajaran daring yang idealnya seperti apa Anda harus baca, kemudian Anda periksa kondisi di lapangan. Kalau tidak dipenuhi, maka Anda mempertanyakan mengapa hal itu tidak dipenuhi. Itu masalah. Sehingga Anda memiliki posisi berdiri yang jelas. Kalau seandainya Anda tidak memiliki pengetahuan atau wawasan yang cukup untuk satu hal yang diangkat dalam judul penelitian Anda, saya pikir ini menjadi sebuah kesulitan besar. Oke, yang berikut kita lihat isu-isu tentang ekonomi. Jadi catat ya, berkaitan dengan pembangunan sosial, wilayah kajian kita adalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, jaminan sosial, dan jaringan sosial. Ya.
Baik, Baik, bicara bicara tentang tentang ekonomi ekonomi ini, ini, itu itu bicara bicara tentang tentang bagaimana bagaimana isu isu tentang tentang pekerja, pekerja penerima penerima upah, upah. kita Kita lihat lihat di di situ situ misalnya misalnya upah upah buruh buruh di di masa masa pandemi. pandemi. Bagaimana? Bagaimana? Pertama Pertama kita kita misalnya misalnya pekerja, pekerja, mulai mulai dari dari buruh, buruh, pekerja pekerja formal, formal, itu itu semua semua menjadi menjadi tema-tema yang tema-tema yang menarik menarik untuk untuk dirumuskan dirumuskan sebagai sebagai isu-isu isu-isu penelitian penelitian Anda. Anda. Misalnya Misalnya pekerja, pekerja, Anda mau Anda mau periksa periksa dari dari mana? mana? Apakah Apakah pengaruh pengaruh pandemi pandemi terhadap terhadap volume volume kerja kerja mereka, mereka, pendapatan pendapatan mereka, mereka, ataukah ataukah melihat melihat pekerja pekerja yang yang PHK PHK dalam dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan kebutuhan mereka mereka sehari-hari? sehari-hari. Ini yang Ini mau yang mau dilihat. dilihat. Itu dari Itu dari sisi sisi ekonomi. ekonomi. Lalu Lalu kemudian kemudian kita kita lihat lihat dari dari sisi sisi ekonomi di ekonomi di desa desa misalnya, misalnya, bagaimana bagaimana fluktuasi fluktuasi harga harga komoditas komoditas di di wilayah wilayah pedesaan pedesaan selama selama masa masa pandemi pandemi COVID. COVID. Mengapa Mengapa diangkat diangkat itu? itu? Karena Karena tahu tahu akhirnya akhirnya harga harga komoditas di komoditas di desa desa itu itu berhubungan berhubungan langsung langsung dengan dengan kehidupan kehidupan mereka mereka dalam dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan kebutuhan khususnya khususnya masyarakat masyarakat itu itu sehari-hari. sehari-hari. Jadi Jadi ibarat ibarat rantai rantai makanan makanan dalam dalam lingkungan lingkungan biologis. biologis. Jadi Jadi bicara bicara ekonomi ekonomi ini ini untuk untuk daerah daerah pedesaan, pedesaan, kajian kajian kita kita misalnya misalnya melihat melihat dari dari kegiatan kegiatan dasar dasar mereka di mereka di desa desa seperti seperti dunia dunia pertanian, pertanian, peternakan, peternakan, perikanan dan perikanan, dan sebagainya. sebagainya. Itu. Itu. Atau Atau mungkin mungkin juga juga kemampuan kemampuan mereka mereka untuk untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan selama selama pandemi. pandemi. Atau Atau bisa bisa juga juga dari dari JKN, JKN, Jaminan Jaminan Kesejahteraan Kesejahteraan Nasional, Nasional, misalnya misalnya penyerapan penyerapan bantuan bantuan kesehatan, kesehatan, bantuan bantuan layanan-layanan layanan-layanan sosial, sosial, seperti seperti bantuan bantuan raskin, raskin, pemerataan pemerataan atau atau misalnya ada misalnya ada penyimpangan penyimpangan atau atau ketimpangan, ketimpangan, itu itu diangkat diangkat sebagai sebagai isu-isu isu-isu penelitian. penelitian. Misalnya Misalnya bagaimana bagaimana pendistribusian pendistribusian bantuan bantuan beras beras raskin raskin di di suatu suatu desa desa tertentu, tertentu, bantuan bantuan COVID COVID tentunya, tentunya, atau atau misalnya misalnya bagaimana bagaimana pemerataan pemerataan bantuan bantuan UMKM. UMKM. Semuanya Semuanya itu itu kita bisa kita bisa kaji kaji dari dari sisi sisi ekonomi. ekonomi. Tentu Tentu sekali sekali lagi, lagi, Anda Anda harus harus memiliki memiliki posisi posisi berdiri yang berdiri yang kuat kuat terkait terkait dengan dengan suatu suatu hal hal yang yang mau mau dipermasalahkan. dipermasalahkan. Contoh Contoh misalnya misalnya juklak juklak juknis juknis untuk 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 pendistribusian pendistribusian bantuan itu bantuan itu harus harus Anda Anda kuasai. kuasai. Lalu Lalu kemudian kemudian Anda Anda ukur ukur di di desa desa Anda Anda seperti seperti apa, apa, lalu lalu aspek aspek mana mana yang yang mau mau Anda Anda persoalkan persoalkan atau atau pertanyakan pertanyakan agar agar diteliti lebih diteliti lebih lanjut. lanjut. Menarik. Menarik. Lalu Lalu kemudian kemudian bicara bicara ekonomi ekonomi ini ini bisa bisa saja saja memiliki memiliki hubungan yang hubungan yang sangat sangat kuat kuat dengan dengan pemenuhan pemenuhan kebutuhan yang kebutuhan yang lain. lain. Ya, Ya kata kata Karl Karl Marx, Marx, apapun apapun yang yang dilakukan dilakukan oleh oleh seorang seorang manusia, manusia, basisnya basisnya modal modal atau atau kapital. kapital. Jadi, Jadi ketika ketika isu isu ekonomi ekonomi ini ini merebak, merebak, maka maka sudah sudah jelas jelas akan akan berpengaruh berpengaruh terhadap terhadap sektor sektor atau atau dimensi-dimensi dimensi-dimensi kehidupan kehidupan yang yang lainnya. lainnya. Atau Atau kemudian kemudian untuk untuk mencegah mencegah
merebaknya COVID misalnya, agar agar ekonomi ekonomi stabil, stabil, kita bisa melihat melihat bagaimana bagaimana upaya-upaya upaya-upaya untuk untuk mencegah mencegah risiko risiko itu mulai mulai dari dari strategi strategi mitigasi mitigasi risiko risiko kelola kelola keuangan keuangan negara negara ini ini terlalu terlalu luas. luas. Anda Anda bisa bisa derivasikan derivasikan ke ke wilayah yang wilayah yang lebih lebih kecil, kecil, mungkin mungkin strategi strategi mitigasi mitigasi risiko risiko kelola kelola keuangan keuangan desa. desa. Itu Itu ada ada hubungan hubungan keuangan keuangan desa yang desa yang semula semula membangun membangun infrastruktur infrastruktur di di masa masa COVID COVID dialihkan dialihkan kemana-mana kemana-mana saja. saja. Misalnya Misalnya untuk untuk penyelesaian penyelesaian masalah-masalah masalah ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, bantuan-bantuan bantuan-bantuan sosial sosial dan dan sebagainya. sebagainya. Itu Itu juga juga menjadi menjadi sebuah sebuah isu isu penelitian yang penelitian yang menarik. menarik. Lalu Lalu kemudian kemudian bahan-bahan bahan-bahan bacaan bacaan ini ini itu itu menjadi menjadi gambaran gambaran bagi bagi Anda Anda untuk untuk mencari cari lebih lebih lanjut. lanjut. Kira-kira Kira-kira idealnya idealnya dana dana desa di desa di masa masa COVID COVID digunakan digunakan untuk untuk apa apa saja? saja? Yang Yang jelas jelas dari dari perintah perintah Presiden Presiden untuk untuk yang yang paling paling utama utama dan dan memperkuat memperkuat daya daya beli beli masyarakat masyarakat sehingga sehingga dengannya dengannya bisa bisa menopang menopang jalannya jalannya perusahaan-perusahaan perusahaan yang yang selama selama ini ini menjadi menjadi kekuatan kekuatan utama utama ekonomi ekonomi bangsa bangsa kita. kita. Lalu Lalu kemudian kemudian bicara bicara tentang tentang hasil hasil pertanian, pertanian, tentang tentang peternakan, peternakan. saya Saya pikir pikir untuk untuk konteks konteks Flores Flores pada pada khususnya, khususnya COVID-19 COVID-19 telah telah menggerus menggerus ekonomi ekonomi orang orang Flores Flores karena karena selama selama COVID COVID misalnya misalnya kita kita dilarang dilarang untuk untuk berkumpul, berkumpul, untuk untuk melaksanakan melaksanakan pesta pesta hajatan dan hajatan dan sebagainya. sebagainya. Ini Ini memiliki memiliki hubungan hubungan yang yang langsung langsung dengan dengan derap derap maju maju perekonomian di perekonomian di wilayah wilayah ini. ini. Dengan Dengan orang orang dilarang dilarang tidak tidak pesta pesta misalnya, misalnya, jelas jelas ternak ternak pasti pasti harganya harganya turun turun atau atau tidak tidak laku. laku. Contoh Contoh orang orang bisa bisa beternak beternak babi babi secara secara besar-besaran, besar-besaran. tapi Tapi kalau kalau misalnya misalnya hajatan hajatan tidak tidak ada ada atau atau tidak tidak dilaksanakan dilaksanakan hajatan hajatan karena karena larang larang karena karena COVID, COVID, ya ya jelas jelas maka maka tidak tidak laku. laku. Ataupun Ataupun harga harga babi babi menjadi menjadi turun turun drastis. drastis. Itu Itu saya saya pikir pikir ada ada hubungannya. hubungannya. Silakan, Silakan bisa misalnya itu bisa itu bisa dicari dicari strategi strategi para para peternak peternak babi babi untuk untuk menjual menjual ternak ternak di di masa masa COVID COVID itu itu menjadi menjadi sebuah sebuah isu yang isu yang bagus bagus juga juga untuk untuk diteliti. diteliti. Atau Atau misalnya misalnya strategi strategi para para peternak peternak babi babi di di saat saat masa masa kemarin kemarin kan kan ada ada virus, virus, ada ada wabah wabah virus virus Afrika, Afrika, itu bisa bisa diangkat. diangkat. Oke, Oke, saya saya pikir itu pikir itu dari dari sisi sisi ekonomi ekonomi kita kita sudah sudah bahas bahas dan dan masih masih banyak banyak isu isu lain. lain. Silakan Silakan diangkat, diangkat, tetapi tetapi yang yang pasti pasti bacaan-bacaan bacaan-bacaan yang yang menjadi menjadi dasar dasar pijak pijak Anda Anda sebagai sebagai hal hal yang yang ideal ideal harus harus Anda Anda miliki, miliki dan dan Anda Anda mencari mencari tahu tahu di di lapangan lapangan itu itu hal-hal hal-hal yang yang tidak tidak seperti seperti Anda Anda baca baca itu itu kira-kira kira-kira apa apa dipertanyakan dan dipertanyakan dan dicari dicari tahu tahu jawaban. jawaban. Lalu Lalu kemudian kemudian bicara bicara isu isu kesehatan. kesehatan. Seperti tahun Seperti tahun 2021, 2021 ada ada 6 6 isu isu kesehatan kesehatan yang yang jadi jadi fokus fokus kementerian di kementerian di tahun tahun ini. ini. Itu Itu secara secara umum. umum. Lalu Lalu kemudian kemudian apakah apakah isu isu itu itu kemudian kemudian dalam dalam pelaksanaannya pelaksanaannya sampai di sampai di desa desa atau atau hanya hanya sekedar sekedar pembicaraan pembicaraan politik politik di di tingkat tingkat nasional. nasional. Itu Menkes Menkes menjelaskan menjelaskan sumber sumber dana dana terbesar terbesar dari dari rupiah rupiah murni murni anggarannya anggarannya 82% 82% lebih, lebih, 69 69 triliun triliun untuk untuk PBI, PBI,
dan sebagainya, obat vaksin, Nusantara Sehat dan sebagainya itu sekian triliunan. Lalu kemudian dari ini mungkin tugas Anda adalah mencari juknis ataupun keputusan menteri yang asli itu dibaca, lalu kemudian Anda ukur apakah di lapangan sudah seperti itu atau tidak. Lalu kemudian penggunaan makanan termasuk rokok secara elektrik sekarang sedang merebak. Itu menurut WHO, vape, salah satu rokok elektrik itu dianggap sebagai salah satu hal yang menjadi permasalahan isu dalam kesehatan. Atau misalnya perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Itu perbaikan layanan kesehatan di wilayah konflik atau layanan kesehatan di masa pandemi. Cakupan obat, penyakit menular, HIV/AIDS, malaria, dan sebagainya itu bisa diangkat menjadi isu-isu yang menarik untuk diteliti. Jadi ini tolong kita melihat dari aspek sosialnya, bukan misalnya bicara tentang vape sampai kita menjelaskan merokok vape ukuran gini, bukan. Yang kita mau jelaskan adalah bahaya vape terhadap kemajuan masyarakat atau misalnya kesehatan generasi muda kita. Karena ada hubungannya dengan SDGs. Jadi membutuhkan bacaan yang cukup luas. Tentang sanitasi itu sangat penting. Tentang kematian ibu dan anak atau pelayanan kesehatan ibu dan anak di saat pandemi itu juga harus diangkat. Kalau misalnya ada, tolong itu kita angkat menjadi penelitian. Bisa juga kita melihat misalnya ada hubungan dengan pertanian kita. Misalnya bagaimana masyarakat mencegah kesehatan yang melakukan aktivitas fisik, budaya konsumsi buah dan sayur, lalu kemudian pemeriksaan kesehatan berkala. Itu coba dicari, karena itu kajiannya kita bukan dari kesehatan secara teknis, tapi dari kajian kesehatan masyarakat. Itu juga diangkat, silakan. Ada 4 isu itu untuk percepatan pembangunan kesehatan. Tentang stunting, kematian ibu anak, jaminan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan serta isu terkait obat alat kesehatan. Itu juga silakan. Kemarin ada yang mau tanya, Pak, saya melihat di Polides ada Polides, tapi biasanya obat selalu tidak ada. Saya belum percaya begitu saja. Tetapi paling tidak tugas Anda adalah memastikan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Minimal ada survei atau diskusi awal dengan para bidan. Gitu. Lalu yang mau kita persoalkan, apakah mengapa obat tidak ada di Polides, ataukah dampak dari keterbatasan obat terhadap pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, itu hal yang bisa dicari jawaban dalam sebuah penelitian. Lalu stunting ini bisa dilihat dari penyebab, itu wilayah medis, tapi kita melihat upaya untuk mencegah stunting di tengah masyarakat itu wilayah sosial. Dua hal yang sama tapi dari cara pandang yang berbeda.
Lalu Lalu kemudian kemudian tentang tentang jaringan, jaringan, tentang tentang KIS KIS misalnya. misalnya. Apakah Apakah selama selama ini ini masyarakat masyarakat kita kita mendapatkan mendapatkan KIS KIS dan dan mendapat dapat pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan secara secara gratis gratis atau atau tidak? tidak? Itu Itu pasti pasti menjadi menjadi hal hal yang yang bisa bisa dipersoalkan dipersoalkan atau atau dicari dicari tahu tahu dalam dalam penelitian. penelitian. Silakan Silakan diangkat. diangkat. Lalu Lalu kemudian di kemudian di sini sini juga juga tentang tentang masalah masalah kesehatan kesehatan remaja remaja Indonesia. Indonesia. Ada Ada 4 4 hal. hal. Kekurangan Kekurangan zat zat besi besi ini ini pada pada hubungan hubungan para para remaja remaja kita kita kurang kurang minat minat makan makan sayur, sayur, stunting, stunting, kurang kurang energi energi kronis, kronis, kurus, kurus, kegemukan, kegemukan, obesitas obesitas itu itu akan akan menjadi menjadi masalah. masalah. Jadi Jadi ada ada remaja-remaja remaja-remaja kita kita yang yang umurnya umurnya SMA, SMA, SMP SMP, tetapi tetapi sudah sudah obesitas. obesitas. Ini obesitas tentu ada definisinya tersendiri. Berbeda dengan anak-anak yang memang secara fisikal dia dia keturunan mungkin mungkin ukuran tinggi tinggi badan dan dan berat berat badan badan seimbang seimbang itu itu bukan bukan obesitas. obesitas. Jadi Jadi hati-hati hati-hati dalam dalam menentukan menentukan sebuah sebuah hal, hal, membutuhkan membutuhkan definisi yang definisi yang jelas. jelas. Ini Ini menyangkut menyangkut musuh musuh lapar, lapar, ya. ya. Itu Itu juga juga menjadi menjadi isu-isu isu-isu yang yang bisa bisa diangkat diangkat dalam dalam penelitian. penelitian. Mungkin Mungkin ada ada jurnal yang Anda Anda bisa bahas, bisa baca strategi perencanaan perancang rumahan berkaitan dengan tentang perumahan tadi. Itu Anda baca jurnal, kemudian Anda periksa seperti apa kondisi di lapangan di wilayah Anda. Jadi jurnal ini sengaja saya upload kiranya menjadi gambaran buat Anda apakah seperti itu ataukah belum terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, silakan Anda mencari tahu mengapa hal itu terjadi, pihak-pihak mana yang bertanggung jawab, lalu kemudian bagaimana masyarakat memandang rumah. Itu juga bagian silakan ini dibaca sendiri. Lalu kemudian isu tentang pemukiman yang kumuh di kota dan permasalahannya. Jadi persoalan pemukiman itu juga menjadi serius untuk diperhatikan, khususnya di wilayah-wilayah yang kumuh, terutama seperti daerah-daerah yang di mana ada pemukiman, tapi di situ juga ada usaha-usaha rumah tangga seperti ternak. Sehingga kalau tidak dikelola dengan baik, maka kesan kumuh itu akan muncul, bau busuk dan sebagainya. Sehingga wilayah atau pemukiman itu menjadi tidak sehat. Kebanyakan itu terjadi karena orang-orang yang mendiami wilayah itu pada umumnya orang miskin. Mengapa miskin? Ya, yang miskin seperti guru, dosen, yang karena gajinya mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan, maka untuk menambah itu, maka istilahnya nyambi atau membuat usaha sampingan yang beternak. Nah, ketika beternak langsung di pemukiman, resikonya kalau tidak ditangani limbahnya secara baik, maka akan terjadi kekurangan.
Ini menarik. Nah, Nah, bagaimana untuk menentukan pertanyaan penelitian yang baik? Anda bisa melihat mulai dari bagaimana mereka mengelola sampah, bagaimana respon masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka yang kumuh, atau kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan yang kumuh menjadi pemukiman yang sehat. Itu bisa dicari tahu. Sekali lagi, untuk Anda supaya bisa menentukan sebuah masalah dengan tepat, tentu Anda harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang pemukiman yang sehat, perumahan yang sehat, sanitasi yang sehat. Itu harus Anda istilahnya sudah keep in mind, sudah di dalam otak semua. Macam persoalan mungkin beberapa masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal, kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol. Nah, itu artinya orang yang menulis ini, dia sudah tahu persis dengan membaca misalnya tentang pemukiman yang kumuh, itu akan terjadi hal-hal seperti yang dia cemaskan itu. Tetapi kalau misalnya wawasan kita terkait dengan hal itu terbatas, minta maaf. Saya pikir dia akan mengalami kesulitan untuk merumuskan sebuah latar belakang yang baik, termasuk Anda juga. Ya. Ini silakan bisa dibaca. Sambil dibaca, Anda bisa melihat bagaimana cara orang menulis latar belakang yang baik. Itu nanti kita bahas pada mata kuliah seminar. Oke, saya pikir untuk penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan kontemporer untuk beberapa materi saya rangkumkan dalam video ini.